Ya, bicara mengenai Holy Wings, banyak sekali netizen-netizen senior kita dan juga para pengacara saling beradu argumen mengenai Holy Wings. Ada yang mengatakan ini penodaan dan juga menggaungkan Holy Wings untuk ditutup. Ada juga yang mengatakan gak usah dibikin heboh karena nama Muhammad dan Maria itu banyak di Indonesia dan mereka menganggap hal itu biasa saja. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa berpikir kritis mengenai hal ini? Saya juga sebagai netizen yang muda ya, juga ingin menanggapi hal ini. Nah, yang pertama untuk berpikir kritis menanggapi suatu masalah adalah mencari dan menguasai berita tersebut. Yang kedua adalah menelaah fakta ataupun menilai berita faktanya seperti apa. Dan yang ketiga adalah mengambil kesimpulan. Bicara mengenai Holy Wings, ada yang mengatakan ini penodaan agama karena mencantumkan nama Muhammad. Ada juga yang mengatakan ini biasa saja karena nama Muhammad di Indonesia itu banyak. Nah, yang pertama kita sebagai orang itu harus memahami, apalagi yang tidak sepaham dengan mereka, yang tidak seagama dengan mereka, itu harus paham. Bagi mereka mungkin itu penodaan, dan mungkin bagi kalian yang tidak seagama dengan mereka itu menganggap hal biasa saja. Jadi perbedaan pandangan dalam agama ataupun dalam setiap pandangan manusia itu berbeda-beda. Kalian harus memahami hal itu. Namun pada kenyataannya kita harus menghargai setiap orang tentang pandangan mereka yang tidak sependapat dengan kita. Dalam hal ini itu akan dikembalikan lagi ke hukum. Apakah unsur-unsurnya ini termasuk ke dalam ranah penodaan agama atau tidak? Kalau kita lihat dari ditetapkan beberapa tersangka, tim dari kreativitas promosi alkohol ini itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu artinya orang ini berarti benar-benar ya masuk ke ranah penodaan agama. Karena polisi juga tidak mungkin menangkap begitu saja tanpa menghadirkan saksi, tokoh agama dan sebagainya. Itu syarat-syaratnya untuk memproses orang tersebut, ditanya-tanya itu tidak spontan begitu saja untuk ditangkap ya, tapi benar-benar sesuai prosedur yang berlaku. Jika kalian menganggap bahwasanya ini tidak masuk unsur penodaan, yang kalian tidak setuju dengan hukum, karena hukum mengatakan bahwa ini ditangkap berarti itu salah gitu. Nah, mengenai hal ini, kalau misalnya benar-benar tetapkan tersangka, benar-benar bisa ditahan ataupun di penjara beberapa tahun misalnya gitu, berarti itu ya sesuai pandangan hukum ya, pembelaan yang mengatakan mereka tidak salah, berarti itu beberapa orang yang membela mereka itu ibaratnya kayak anak kucing yang mengeong gitu. Hukum sudah mengatakan bersalah, tapi pandangan kalian kan tidak sesuai dengan hukum gitu ya. Hukum mengatakan salah, tapi pandangan kalian berbeda, nggak salah katanya gitu kan. Jadi kita kembalikan saja ke hukum, bagaimana daripada ribut adu argumen. Nah, yang kedua mengenai penutupan Holy Wings, kan ini digaungkan juga ya, digaungkan sehingga banyak orang yang mengatakan ngapain ditutup, kasihan karena banyak karyawan yang menganggur ya, banyak pengangguran. Dan juga pelaku udah ditangkap kok, karena pemilik ataupun yang mengelola Holy Wings tersebut tidak salah. Nah, dalam hal ini kita harus memahami segala sesuatu ataupun perbuatan itu ada yang namanya sebab, dampak, dan akibat. Nah, dampak dan akibat ini itu berbeda tipis. Sebabnya adalah promo minuman alkohol yang agak-agak menyinggol sedikit ke dalam syarat ataupun penodaan agama. Nanti di situ ditetapkan sebagai penodaan atau tidak akan ditempuh oleh hukum yang akan menentukan apakah termasuk penodaan atau tidak. Yang kedua adalah akibatnya ya, akibatnya orang-orang ataupun para tersangka ini kan ditahan ya, diproses. Dan yang ketiga adalah dampaknya. Meskipun ya pemilik Holy Wings ya, pengelola Holy Wings itu tidak merasa bersalah karena itu kesalahan anak buahnya, ya tetap dampak. Yang namanya segala sesuatu itu ada dampaknya. Itu kalian harus memahami yang namanya sebab, akibat, dan dampak dan suatu masalah. Meskipun mereka petinggi-tingginya ya itu tidak salah, ya terbawa. Jadi yang harus disalahkan adalah tim tersebut ya, tim kreatifnya. Meskipun banyak pengangguran misalnya ditutup permanen nih ya, kan itu memang sudah konsekuensinya seperti itu. Maka dari ini untuk para perusahaan-perusahaan ini menjadi sebuah peringatan untuk mengarahkan anak buahnya ketika mempromosikan sesuatu produk ataupun brand, jangan sampai blunder ataupun menyenggol-nyenggol garis yang unsur-unsur sara lah istilahnya seperti itu ya. Itu menjadi pelajaran. Nah, mengenai penutupan Holy Wings di DKI Jakarta ini, dan ditutup juga bukan karena telah dijatuhi sah sebagai penodaan, tapi di sini ketika ada gaungan kasus diduga penodaan, kemudian
pemerintah DKI Jakarta ini melakukan penyelidikan, dan di situ terlihatlah ya izin tidak memiliki sertifikat yang terverifikasi. Jadi ditutupnya Holy Wings Jakarta itu karena ketika diselidiki itu tidak memiliki sertifikat terverifikasi, karena suatu bar, mendirikan bar itu yang menjual minuman alkohol ataupun non alkohol itu harus ada sertifikat yang terverifikasi. Mungkin nantinya kalau misalnya sertifikat izin yang terverifikasi itu sudah lancar dilakukan ataupun sudah dibuat, ada izin ya, maka mungkin kemungkinan buka lagi Holy Wings ya. Tapi tergantung, misalnya kalau misalnya Holy Wings ini ada yang melaporkan untuk ditutup dan hukum mengatakan bahwa ya memang harus ditutup, ya berarti tutup permanen. Tapi kalau memang laporan mereka ini tidak memenuhi syarat untuk menutup Holy Wings ya berarti tidak bisa. Jadi intinya kita akan kembalikan saja ke hukum. Meskipun kalian berbeda pendapat, saling beradu argumen nih para senior kita ini ya, netizen senior, para pengacara lah, tapi semuanya ini yang akan menentukan adalah hukum, karena negara ini adalah negara hukum. Berbeda pendapat, berbeda pandangan itu hal biasa, kita harus memahami setiap pandangan pendapat berbeda dari orang lain.